Gawat, pinjol akan melaporkan nasabah yang telat bayar karena atas dasar perbuatan yang merugikan sebelah pihak. Ini maksudnya seperti apa nih? Saya akan bahas tuntas di video ini sekarang. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wani Tangi Official. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Khususnya buat teman-teman yang selalu setia menunggu video terbaru dari Wani Tangi Official ya. Saya selalu berharap dan saya selalu mendoakan buat teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan pastinya dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum pembahasan ini lebih jauh ya, saya hanya ingin mengingatkan nih buat teman-teman yang mungkin tidak sengaja nonton video ini padahal tidak ada urusannya sama sekali dengan masalah pinjaman online. Saya kembali mengingatkan agar tidak terjerumus ke pinjaman online, agar jangan pernah tergiur dengan yang namanya pinjol. Karena pada dasarnya jika kalian mengajukan pinjaman di pinjaman online atau di pinjol, itu akan mendapatkan banyak sekali kerugian dan pastinya tidak ada manfaatnya. Begitu juga buat teman-teman yang sudah terlanjur terjerumus di dunia pinjol. Jika kalian ingin keluar dari masalah pinjaman online atau kalian ingin mencari edukasi-edukasi seputar penguatan mental dalam menghadapi masalah-masalah pinjaman online, hanya di channel ini, channel yang selalu mengajak Anda atau membuka pola pikir Anda agar berpikir secara logika sehat untuk keluar dari masalah pinjaman online. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Saya akan mengupas tuntas nih terkait adanya DC pinjol yang mencoba mengancam nasabah yang telat bayar, yang pastinya ancaman tersebut itu selalu membuat mental nasabah pinjol khususnya yang masih awam itu mentalnya akan drop atau akan panik yang luar biasa atau akan ketakutan yang luar biasa. Kalian bisa baca ya, kalian baca sendiri, di situ ada nasabahnya akan dilaporkan seperti ini. Jelas ya, kalian mungkin sudah baca bahwasanya di situ ada keterangan dari salah satu DC pinjol namun tidak menyebutkan nama aplikasinya. Di situ hanya tertera sebuah ancaman yang membawa-bawa kepolisian dan membawa-bawa juga akan menghubungi seluruh kontaknya jika kita tidak segera menyelesaikan pembayaran di pinjol-pinjol yang kita miliki. Karena di situ tidak tertera nama aplikasinya, jadi ya saya sebut saja pinjol-pinjol yang sedang kita galbay, entah dari aplikasi manapun itu. Tapi saya bisa pastikan dengan kata-kata yang tadi saya tampilkan di layar ya, bahwasanya itu adalah dari pihak pinjol resmi, pihak pinjol legal OJK. Kenapa seperti itu? Lagi dan lagi saya selalu bilang bahwasanya ketika pinjol ilegal menagih, mengancam atau menyebar data kita, itu selalu menyebutkan nama aplikasinya. Mereka dengan berani menyebutkan nama aplikasinya. Itu kalau pinjol ilegal. Sebaliknya, ketika ada suatu pengancaman dari DC pinjol namun tidak berani menyebutkan nama aplikasinya, itu bisa dipastikan itu pinjol yang legal. Kenapa? Karena DC itu sadar kalau menyebutkan nama aplikasinya itu yang ada pasti mudah dilaporkan oleh nasabahnya ke pihak terkait, entah itu ke OJK ataupun ke AFPI gitu ya. Dan sekali lagi terkait masalah yang tadi ya, masalah akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Saya udah berkali-kali saya bahas di video-video saya sebelumnya tentang masalah hukum hutang piutang. Hutang piutang manapun, salah satunya hutang piutang masalah pinjaman online. Bahwasanya hutang piutang itu tidak ada hubungannya dengan kasus pidana gitu ya. Kita tidak bisa membayar hutang, itu hukumnya perdata di pengadilan. Jadi artinya ketika si DC tersebut tadi mereka bilang ingin melaporkan kita ke polisi ya, itu semuanya hanya ancaman belaka. Saya tegaskan itu pasti hanya ancaman belaka. Karena hukum hutang piutang itu ranahnya ranah perdata bukan pidana. Selanjutnya terkait masalah akan menghubungi seluruh kontak ya. Karena seperti yang tadi saya bahas bahwasanya kemungkinan besar ini hanya ancaman dari DC pinjol yang resmi. Itu juga lagi-lagi saya tegaskan hanya ancaman jika mereka bilang ingin menghubungi ke seluruh kontak atau menagih ke seluruh kontak gitu ya.
Pinjol legal itu menagihnya hanya ke kontak darurat saja ataupun nomor telepon tempat kerja kita yang kita daftarkan di aplikasi tersebut, di aplikasi pinjol yang legal OJK. Peraturan OJK seperti itu. Jadi kemungkinan besarnya ketika mereka bilang mau menagih ke seluruh kontak, itu kemungkinan besarnya itu hanya bohongan saja, hanya ancaman saja agar kita buru-buru takut, buru-buru panik, lalu mencari uang ke sana kemari agar segera menyelesaikan hutang kita. Harapan DC-nya itu dengan adanya ancaman seperti yang saya bahas dari awal. Ya pokoknya lah, lagi dan lagi dalam hal ini masalah pinjol itu harus kita lawan dengan logika sehat kita. Kita lawan dengan pengetahuan kita. Maka dari itu saya sering sekali bilang buat yang masih pusing mikirin masalah pinjol itu jangan pernah berhenti untuk mencari edukasi-edukasi yang ada di media sosial kalian, yang ada di YouTube, yang ada mungkin di TikTok, di Telegram atau dimanapun itu. Kalian harus terus menggali informasi, mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait masalah pinjaman online, khususnya dalam menguatkan mental kita sebagai nasabah yang belum bisa menghadapi teror-teror dari DC pinjol atau yang masih minim informasi terkait masalah hutang piutang, khususnya hutang di pinjaman online. Karena pada dasarnya ketika kita masih terus ketakutan tapi kita sendiri malas mencari informasi atau kita sendiri nggak berinisiatif sendiri untuk mencari penguatan mental untuk diri kita sendiri, itu ya kita akan stuck, kita akan takut terus-menerus. Padahal harusnya itu bisa kita lawan dengan adanya informasi-informasi penting yang kita dapat atau pengetahuan-pengetahuan terkait masalah pinjaman online. Gitu ya. Pokoknya buat semuanya, saya selalu berharap kalian paham dengan apa yang saya sering sampaikan melalui video-video yang ada di channel Wanita Tangguh Official ini. Dan buat teman-teman nih, khususnya yang masih bingung mencari informasi atau mencari tempat atau forum terkait masalah bagaimana cara keluar dari masalah pinjaman online, kalian bisa gabung di grup WhatsApp Wanita Tangguh ya. Nomor saya tertera di deskripsi semua video saya, ataupun di komentar teratas itu juga saya sertakan nomor saya. Kalian bisa hubungi saya atau mungkin ingin sharing langsung sama saya, minta pendapat saya terkait masalah belum bisa membayar pinjol atau belum bisa menyelesaikan tunggakan-tunggakan di pinjaman online. Itu bisa sharing langsung ke saya dengan menghubungi nomor saya yang ada di deskripsi video ini. Oke ya, saya akhiri saja untuk video ini. Mohon maaf sekali lagi jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian yang saya bahas di video ini. Saya akhiri, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.